Why did you betray me? Film The Bluff 2026 membawa kita ke abad ke-19, di mana Priyanka Chopra harus berhadapan dengan Karl Urban yang super ambisius. Pelajaran pertama hari ini, jangan pernah mengusik ketenangan seorang ibu. Apalagi kalau ibu itu punya gelar Bloody Mary, saat emas sudah di tangan, Connor malah milih ngejar Ercel sampai bikin orang kepercayaan nyali mulai protes. Yuk, kita bedah gimana taktik gerilya Ercel mengacak-acak mental para bajak laut ini. Selamat datang kembali di channel Film Popular. Kalau sudah penasaran, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan info film seru lainnya. This only ends with the sand soaked in his blood or mine. Kisah dibuka pada tahun 1846 di era bajak laut hampir berakhir. Di sebuah pulau bernama Cayman Brac, mengisahkan seorang wanita muda dan cantik bernama Ercel. Setiap hari, dia tidak bosan pergi ke bibir pulau, menunggu kepulangan sang suami, seorang kapten kapal yang sedang berlayar. Dia bernama Kapten Theodor Baden. Di rumahnya yang sederhana, dia tinggal bersama sang anak bernama Isaac dan adik iparnya bernama Lizzie. Karena suaminya sering pergi berlayar dalam waktu lama, Ercel menjelma menjadi sosok yang mandiri. Ia terbiasa memikul beban sendirian, bahkan untuk pekerjaan kasar yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Bersama dengan itu, dan inilah The Bluff 2026. Scene berpindah di tengah samudra yang penuh badai. Sebuah kapal bajak laut membayangi kapal dagang kecil yang malang. Mereka melakukan manuver paksa untuk naik ke geladak dan membantai seluruh kru tanpa menyisakan satu pun nyawa. Inilah Kapten Francisco Connor, bajak laut paling ditakuti pada tahun 1846. Penyerangan brutalnya terhadap kapal pedagang ini memiliki tujuan merebut kembali emas miliknya yang hilang. Bagi Connor, nyawa para kru hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi menemukan satu kepingan harta yang kini berada di tangan mereka. Who gave this to you? Out as a captain of a lowly merchant vessel, come my piece of gold Bearing my mark. How many lives do you think it's worth to protect them? Satu-satunya yang dibiarkan hidup adalah sang kapten, yaitu Theodor Baden. Bukan karena belas kasihan, Connor sengaja menyisakannya sebagai alat untuk menelusuri jejak emas miliknya yang hilang. Baden dipaksa mengungkap rahasia tentang dari mana harta itu berasal. Set the course, quartermaster. I set sail for Cayman Brac. Singkat cerita, 6 hari kemudian, tepat saat matahari terbit, suara lonceng penyusup membangunkan Ercel dengan paksa. Curiga akan adanya bahaya yang mendekat, Ercel bergegas menyembunyikan putranya di bawah lantai kayu. Namun, saat ia mencari bantuan, Lizzie sudah tidak ada di tempatnya, menghilang tanpa jejak. Ercel meraih senapan milik Baden, satu-satunya pertahanan yang ia miliki. Ia bersiap melepaskan tembakan pada siapapun yang berani melintasi ambang pintunya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba perlawanan Ercel berakhir sia-sia ketika dua pria tersebut berhasil melumpuhkannya. Di tengah ketidakberdayaan itu, dan langsung menginterogasinya tentang emas milik Baden. Kemunculan mereka mengindikasikan bahwa Connor dan pasukannya sudah mendekati pulau tersebut.
Kini, Connor dan puluhan anak buahnya tengah mendayung menuju daratan dalam misi perburuan emas yang hilang. Namun sebelum para bajak laut itu menginjak pasir pantai, sang kepala desa sudah menunggu. Ia berdiri menghadang jalur mereka, meminta penjelasan atas kedatangan armada asing yang mengancam ketenangan pulau tersebut. Captain Francisco Connor. Get Paul. Keep him to the church. I come as my own emissary. Melihat gelagat jahat Connor, kepala desa langsung memerintahkan wanita dan anak-anak untuk berlindung di gereja, sementara para pria bersiaga di garis depan. Mereka bahkan menyiapkan meriam di pesisir, bertekad mencegah kru bajak laut itu menginjakkan kaki di tanah mereka. Namun Connor yang sudah duluan berada di pulau tanpa bantuan siapapun, ia berhasil membantai belasan warga lokal tepat ketika sang kepala desa berhasil memantik sumbu meriam untuk membalas. Sebuah kejadian tak terduga membuatnya terkejut. Tanpa diduga, Connor sudah membasmi para pria dan mematikan sumbu meriam tersebut karena tidak ada kepentingan pada wanita dan anak-anak. Ia membiarkan mereka hidup sebagai saksi bisu kekejamannya. Sebagai penutup pembantaian, Connor menghabisi sang kepala desa dengan cara yang sangat sadis. Tak lama muncullah Lee, ia mengonfirmasi bahwa Ercel sudah tak berdaya dan kini berada dalam cengkeraman mereka. Tanpa membuang waktu, ia menuntun Connor menuju lokasi untuk memastikan sendiri keberhasilan mereka. Di saat yang sama, Ercel tampak benar-benar tak berdaya dengan leher terjerat tali oleh dua bajak laut. Namun, tepat saat salah satu dari mereka mengendus tempat persembunyian putranya, segalanya berubah. Amarah Ercel meledak. Ia menyingkap jati diri yang sebenarnya, sosok yang jauh lebih berbahaya dari sekadar istri seorang kapten. Brutalitas Ercel menyisakan tanda tanya besar tentang masa lalunya. Saat ia bersiap melarikan diri bersama putranya, seorang pendeta bernama Pastor Bradley datang membawa peringatan terakhir. Connor dan kru bajak lautnya sudah mendarat, dan mereka tidak akan pergi sebelum berhasil menangkap Ercel. It's you those men are looking for. I took the bush path, but Follow the trail of the banana orchids. Khawatir akan nasib Lizzie yang masih hilang, Ercel menyuruh sang pastor membawa putranya bersembunyi di hutan terlebih dahulu. Dia sendiri memilih kembali ke desa untuk menyelamatkan adik iparnya, berjanji akan menyusul mereka setelah situasi terkendali. Di sisi lain, niat Lizzie menemui kekasihnya di pantai berakhir tragis. Pria itu telah dihabisi oleh kawanan Connor. Teriakan Lizzie memecah keheningan pantai, namun ia tak punya waktu untuk meratap. Dengan sisa tenaga yang ada, ia lari terbirit-birit mencari perlindungan. Ercel akhirnya menemukan Lizzie yang sedang syok berat. Tanpa membuang waktu, ia menenangkan adik iparnya dan menegaskan agar Lizzie mengikuti seluruh instruksinya agar mereka bisa lolos dari kepungan bajak laut. Those men will find us. Di pondok Ercel, Connor dan krunya disambut oleh pemandangan mengerikan. Dua anak buah mereka telah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Alih-alih terkejut, Connor hanya menatap dingin mayat-mayat itu. Sorot matanya seolah menyiratkan bahwa ia sudah menduga hal ini akan terjadi sejak awal. Woman could not do all this. Pengejaran besar-besaran dimulai saat Connor menemukan arah pelarian Ercel ke dalam hutan. Di tengah ancaman yang kian mendekat, Ercel dan Lizzie berhasil mencapai sungai, tempat sang pastor dan putranya bersiap untuk tahap pelarian selanjutnya. Karena bahaya yang mengintai di dalam sungai, Ercel mengerahkan perahu kecil yang telah ia siapkan untuk kondisi darurat. Berkat persiapan matangnya, mereka berhasil menyeberangi perairan tersebut dengan aman, meninggalkan jejak yang sulit diikuti oleh anak buah Connor. Steady.
Begitu Ercel dan keluarganya mencapai seberang, sang pastor kehilangan kesempatan untuk menyusul karena Connor telah tiba di tepi sungai. Enggan membiarkan pria tua itu mati sia-sia demi mereka, Ercel segera memerintahkan Lizzie dan Isaac untuk terus berlari ke dalam hutan. Ia memilih tetap tinggal di sana, mengawasi dari balik bayangan untuk melihat apa yang akan dilakukan sang kapten bajak laut tersebut. Sambil mengawasi menggunakan teropong dari atas pohon, Ercel menyaksikan kekejaman Connor yang menembak kaki sang pastor hingga tembus. Pria tua itu jatuh tersungkur di tanah, sampai akhirnya There! Stop a tree top! insiden baku tembak itu berakhir tragis bagi sang pastor, namun Ercel berhasil melarikan diri. Connor yang tak ingin Ercel lolos, segera memerintahkan anak buahnya mengejar lewat sungai, tanpa menyadari maut yang mengintai di bawah air. Tepat saat mereka berada di titik terdalam, tiba-tiba sebagian anak buah Connor berakhir di perut buaya, sementara sisanya terus mengejar hingga ke jantung hutan. Saat posisi Lizzie dan Isaac mulai terancam, Ercel tidak tinggal diam. Ia langsung menyergap dari balik pepohonan. Berbekal sebilah golok, Ercel menyapu bersih para bajak laut yang berani mendekati persembunyian putranya. Di saat yang sama, Connor masih disibukkan oleh teror di sungai. Ia membantai buaya-buaya di sana sebagai aksi balas dendam atas kematian anak buahnya. Frustrasi karena terus dipermainkan, Connor akhirnya membongkar rahasia Ercel. Ia berteriak memanggilnya dengan sebutan Bloody Mary, sebuah nama legendaris yang membuktikan bahwa masa lalu Ercel jauh lebih berdarah dari yang terlihat. Bloody Mary! Connor rupanya punya sejarah panjang dengan Ercel. Ia tak segan-segan mengancam keselamatan keluarga kecilnya sebagai senjata untuk memancingnya keluar. Tekanan mental ini membuat Ercel menyadari bahwa pelariannya tidak akan berakhir sampai pada akhirnya. Sebagai jawaban atas ancaman tersebut, Ercel melemparkan potongan kelapa salah satu anak buah Connor ke hadapannya. Aksi brutal itu adalah pesan tegas bahwa Bloody Mary tidak akan bisa tunduk pada gertakan kekerasan. Menyadari taktiknya gagal, Connor pun mengubah strategi. Ia mulai membocorkan rahasia besar bahwa Bodon, suaminya, masih hidup. My gold. Or it'll be his head at your feet. Acknowledge me, sailor. Nyawa dibayar emas, itulah kesepakatan yang ditawarkan Connor. Ia bersedia melepas Bodon asalkan Ercel menyerahkan seluruh harta rampasannya. Kini, Ercel harus memutuskan apakah emas itu lebih berharga daripada nyawa pria yang ia cintai. Begitu Connor dan pasukannya mundur, Ercel segera membawa keluarganya masuk ke dalam sebuah gua tersembunyi yang telah lama ia siapkan. Di sana, rahasia masa lalunya tersingkap. Tumpukan barang kuno dan persenjataan usang memenuhi ruangan, membuat Lizzie terpaku penuh rasa penasaran siapa sebenarnya kakak iparnya itu. Who was that horrible man? His name is Francisco Connor. And how are you so good at killing people? Tak sanggup lagi menahan rentetan pertanyaan Lizzie, Ercel akhirnya membuka tabir masa lalunya yang kelam. Di balik sosok ibu yang lembut tersimpan sejarah berdarah. Ercel menceritakan pada Lizzie bahwa di usia 12 tahun, ia kehilangan segalanya akibat serangan Connor. Setelah kedua orang tuanya dieliminasi, ia dipaksa menanggalkan jati dirinya dan bertransformasi menjadi petarung yang dingin demi bisa terus bernapas. You were raised as a woman on a pirate ship. Real pirates are murderers, not heroes. Dulu, Ercel dan Connor adalah penguasa laut yang tak terkalahkan. Sebagai Bloody Mary, Ercel berdiri sejajar dengan Connor sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari kegelapan. Dengan aksi nekat, menguras semua harta mereka dan melarikan diri untuk menikahi Bodon demi kehidupan yang lebih manusiawi. And fighting her way free from Connor's fleet.
Emas yang dulu ia perjuangkan dengan darah, kini siap ia lepaskan. Ercel menunjukkan peti penuh perhiasan curiannya dan bersiap melakukan barter dengan Connor. Baginya, keselamatan Boden adalah prioritas utama. Dengan kostum lama yang masih tersimpan, Ercel kembali menjadi Bloody Mary demi menyelamatkan pasangannya. Ia menyelinap melalui terowongan rahasia menuju sumur tua, memasang peledak di penjuru halaman dan menghabisi satu persatu bajak laut tanpa meninggalkan jejak. Meski berhasil menemukan suaminya, Ercel belum bisa membebaskannya karena kunci borgol tersebut masih dipegang oleh Connor. Ia pun terpaksa keluar untuk menjalankan rencana kedua. Dengan ranjau peledak yang sudah terpasang, Ercel berhasil menyudutkan para bajak laut. Ia menciptakan situasi mematikan. Tak lama kemudian, Connor muncul membawa Bodan untuk ditukarkan dengan emas. Ercel segera menarik peti emas dari dasar sumur sesuai kesepakatan. Namun, tepat saat Connor melepas borgolnya, Bodan justru berbalik menyerang Connor, sehingga keadaan berbalik menjadi bencana. Ercel terpaksa meledakkan ranjau pelindungnya demi sisa pertahanan yang ada. Namun segalanya sia-sia. Ia hanya bisa pasrah melihat Connor menghabisi suaminya di depan matanya. Setelah itu Connor melangkah maju dengan seringai kemenangan, siap mengakhiri hidup Ercel. Namun sebuah ledakan sisa dari ranjau yang tertanam sehingga Ercel berhasil meloloskan diri melalui terowongan rahasia di dalam sumur. Di sisi lain, Connor harus kehilangan separuh pasukannya akibat ledakan tersebut. Namun, alih-alih mundur, Connor justru semakin murka dan memerintahkan sisa anak buahnya untuk memburu Ercel hingga tertangkap. Our mission was the bars of gold, not your sick obsession with that woman. Di titik inilah Lee, orang kepercayaan sang kapten, mulai melayangkan protes. Ia tidak setuju dengan ambisi buta Connor yang bersikeras menangkap Ercel. Baginya, emas sudah ada di depan mata dan mereka seharusnya segera pulang dengan sisa pasukan yang masih selamat. Menyadari, Lee mulai membangkang. Connor akhirnya mengambil keputusan tegas. Tiba di gua dengan luka-luka, Ercel segera mendapat pertolongan dari Lizzie. Setelah kondisinya cukup stabil, ia langsung bergerak memasang jebakan di sepanjang jalur masuk. Ercel memastikan Connor dan pasukannya akan menghadapi neraka saat mereka tiba nanti. Tak lama berselang, Connor dan pasukannya muncul di mulut gua. Menyadari ancaman itu, Ercel segera menggiring keluarganya ke sebuah ruang tersembunyi, seraya meminta mereka untuk tetap diam dan tidak keluar dari sana apapun yang terjadi. Sambil mendekap senapannya di balik bongkahan batu, Ercel terus mengawasi pergerakan Connor dan pasukannya yang mulai merangsek masuk ke dalam gua. Begitu melihat sebuah pintu tertutup, beberapa anak buah Connor segera mencoba membongkarnya. Tetapi rupanya, sambutan jebakan yang sudah Ercel persiapkan. Pasukan Connor rontok akibat perangkap yang dipasang di setiap sudut gua. Connor yang mulai ketar-ketir melihat sisa hidupnya terancam, akhirnya mengambil langkah nekat. Di tengah kekacauan, posisi keluarga Ercel terbongkar. Salah satu bajak laut merangsek masuk dan hampir saja mencelakai Lizzie yang sudah terpojok. Akan tetapi, dalam kegelapan, Ercel mengeluarkan senjata rahasianya, sebuah pistol mini yang jarang ia gunakan. Kini semua pasukan telah tumbang, menyisakan Connor sendirian. Suasana menjadi sangat personal saat Ercel harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Connor untuk menghabisinya demi dendam masa lalu.
Di atas tebing yang menghadap langsung ke laut lepas, Ercel dan Connor bersiap untuk duel terakhir. Tak ada lagi tempat untuk lari. Pertarungan ini adalah satu-satunya jalan untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan tetap bernapas saat matahari terbenam nanti. Meski harus berhadapan dengan Connor yang merupakan bajak laut tangguh, Ercel menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia mampu mengimbangi setiap serangan membabi buta dari sang kapten, bahkan sesekali memberikan serangan balik yang tak terduga. Sempat jatuh ke arah api unggun tak membuat Ercel menyerah. Ia bangkit dan terus melawan hingga titik darah penghabisan. Sayangnya, Connor berhasil membuatnya terpojok dan tak berdaya. Namun, tepat saat maut akan menjemputnya, tiba-tiba berkat kedatangan Lizzie yang tepat waktu, perhatian Connor pun teralih sejenak. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh Ercel. Dengan sisa kekuatannya, ia akhirnya berhasil menghabisi Connor dan mengakhiri teror sang bajak laut untuk selamanya. Setelah pertikaian berdarah itu berakhir, kapal tentara Inggris akhirnya muncul membawa bantuan. Dan film pun tamat. Sekian ulasan dari film populer, jangan lupa berikan jempolnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan update film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.